Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang hadir dan hidup dalam diri kita. Saya ingin mengangkat kata-kata Santo Paulus yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Ia berkata dalam Galatia bab 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Aku hidup dalam kepercayaan akan Putra Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Kata-kata Santo Paulus ini sungguh ungkapan yang amat mendalam. Bagaimana Santo Paulus melihat hidupnya ini hanyalah hidup demi Kristus. Bukan karena merasa berjasa telah mewartakan Injil ke segala bangsa, tetapi karena kesadaran bahwa Kristus sungguh tinggal dan hidup dalam dirinya. Dan terutama Kristus yang telah mengasihinya dan telah menyerahkan dirinya melalui wafat Yesus disalib untuk kita. Justru wafat Yesus disalib dan juga kebangkitannya membuat dia sebagai Tuhan yang mulia dapat tetap hadir dimanapun dan kapanpun. Juga dalam rupa roti Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah setiap adorasi, Tuhan sungguh hadir. Dan kita pun yakin, sebagaimana iman gereja, melalui komuni suci, Kristus hadir dalam diri kita secara sakramental, dalam bentuk tanda yang real, tubuhnya sendiri yang kita sambut, dan kini tinggal dalam diri kita. Sehingga seperti Santo Paulus bisa berkata, Kristus hidup dalam dirinya, Kristus hidup dalam diri kita. Saya akan mengembangkannya pada kata-kata yang tadi. Aku hidup dalam kepercayaan akan Putra Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Kesadaran ini sangat penting bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita dikasihi Tuhan bukan hanya setiap hari kita diberi oksigen, kita diberi kehidupan, kita diberi segala hal yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup dalam masa pandemi ini. Tetapi terutama kita dikasihi Tuhan karena Dia telah rela wafat di salib. Kematiannya di salib 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa saat hambatan, handicap, halangan yang paling berat, beban yang paling berat yang ada pada hidup keseluruhan manusia, yakni dosa dan maut, itu dikalahkan. Sehingga kini manusia punya jalan masuk kepada Allah Bapa. Kita telah didamaikan, dan pendamaian itu begitu penting karena membuat kita hidup layak di hadapan Allah karena Kristus yang telah menebus kita. Kita sungguh-sungguh mengalami betapa dosa pun masih tetap mengintai ke kita, dosa harian kita. Tetapi kita sudah punya pengharapan. Pertama karena kita sudah ditebus.
Dosa kita sudah ditebus Kristus yang membuat kita hidup dalam pendamaian dengan Allah. Dan kini pun kita disertai Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita untuk mengalahkan dosa yang setiap kali mengintip di dalam hidup kita. Maka Kristus yang wafat disalib dan kemudian bangkit mulia bukanlah cerita masa lalu, peristiwa masa lalu, tetapi selalu aktual dan hadir sebagai peristiwa menurut esensinya, menurut hakikatnya, menurut intinya. Hadir di tengah kita melalui perayaan Ekaristi. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, lebih-lebih dalam doa syukur agung, kita mendengarkan kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh imam, inilah tubuhku. Sambil memegang roti, imam mengucapkan kata-kata Yesus, inilah tubuhku. Sambil memegang piala yang berisi anggur, berkata seperti Yesus, inilah darahku. Ketika kata-kata itu diucapkan, terjadilah apa yang seperti disabdakan Tuhan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dengan demikian, Kristus sungguh-sungguh hadir karena tubuh yang diserahkan dan darah yang ditumpahkan itu adalah lambang kurban. Kurban Tuhan Yesus yang menebus kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa, mengangkat dosa kita sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa. Dan itu hadir dalam Ekaristi, dan saat komuni suci itu kita sambut. Betapa agung misteri iman ini. Maka sungguh Kristus hidup dan tinggal dalam diri kita. Dan ini mestinya menjadi kekuatan kita dalam menghadapi suka duka kehidupan, juga sulitnya pada masa pandemi ini. Kita bukan seperti anak yatim piatu yang ditinggal orang tua. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Dan dengan wafat dan kebangkitannya, Tuhan sungguh telah menebus kita. Dan itu selalu dihadirkan dalam Ekaristi sehingga Dia tinggal dan hidup dalam diri kita. Maka kita lanjutkan adorasi sambil bersyukur atas tinggalnya Yesus dalam hati kita. Dan kita semoga selalu bersyukur. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.